Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sadaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin minta tips bagaimana caranya menghilangkan sifat suudzon dan menumbuhkan sifat husnuzon kepada orang yang pernah membohongi saya dan menyakiti saya. Kasusnya Ustadz, saya, orang yang bertanya Bu ya, saya mau menikah dengan seorang wanita. Tapi ternyata dia berbohong sampai saya memergokinya, ketahuan jalan dengan pria lain. Dia akhirnya memohon untuk dimaafkan karena menyebut itu karena hilaf dan meminta untuk tidak dibatalkan pernikahan saya dengan dia. Karena kedua keluarga kami memang juga sudah dekat Ustadz. Ustadz, apakah saya harus memaafkan dan melanjutkan pernikahan saya dengan dia? Dan bagaimana caranya supaya saya tidak lagi suudzon bahwa dia akan melakukan kembali kesalahannya? Pertama, kalau bicara memaafkan itu perbuatan yang agung. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan. Wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Jadi kalau kasusnya Anda dikhianati oleh perempuan itu, lalu dia minta maaf, ya maafkan. Urusan Anda memutuskan tidak jadi nikah sama dia itu mah wilayah lain. Saya ulangi ya. Kalau orang minta maaf, maafkan. Nah, ini serius gitu. Nah, jadi kalau dia sudah mengkhianati Anda, ya maafkan. Dia minta maaf, saya khilaf, sudah maafkan. Karena orang beriman itu prinsipnya fa'fu anhum, maafkan. Bukan hanya memaafkan kalau orang mengkhianati, nyakitin kita. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Doakan. Ya Allah, ampuni kesalahan dia, bimbing dia. Kalau ada urusan lain dalam hal ini, urusan perjodohan, urusan bisnis, urusan apa, wasyawirhum fil amr. Sok musyawarahkan. Kalau Anda akhirnya memutuskan, belum nikah saja dia mengkhianati saya. Apalagi sudah nikah. Saya mau membatalkan pernikahan itu. Itu hak Anda. Membatalkan pernikahan itu boleh. Boro-boro membatalkan. Menceraikan saja boleh. Ya gak sih? Jadi kalau ada seorang suami dikhianati oleh istrinya. Lalu si istri itu diceraikan oleh suaminya. Boleh Pak. Boleh. Apalagi ini belum ada ikatan pernikahan. Sebab kejadian seperti itu akan membuat tidak sehat dalam pernikahan. Pasti bukan suudon ya, tetapi luka itu, kaca itu kalau pecah. Walaupun rapat lagi, ada apa? Naeta. Bekas naeta nu susah. Saya khawatir nanti kalau Anda lanjut nikah dengan perempuan itu, jadi menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri apa? Kenapa ya waktu itu aku harus nikahin dia padahal udah tahu aku bahwa dia tuh. Kenapa ya? Nah, makanya kalau kata para konsultan pernikahan, kalau dari awal sudah ada luka dan parah, tapi dipaksakan, maka sangat mungkin akan jadi rapuh. Dan luka itu seperti kaca yang pecah, walaupun bisa dirapatkan, walaupun bisa disambung, tapi si kaca itu ada bekas retakannya. Nah, bekas retaknya itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kalau si istrinya kita nanti udah kamu mah atuh belum nikah wae geus hianat ke aku. Kita udah kamu teh, aku tuh udah memaafkan, tapi kamu teh. Jadi nggak sehat untuk si perempuan itu, nggak sehat untuk laki-lakinya. Cek saya mah di MPI perempuan banyak Kang. Di MPI perempuan banyak cek saya. Naon mempertahankan geus luka gitu. Tapi kan eta mah kumaha akang, akan gitu, kumaha Anda. Gitu ya. Tapi jangan salah bahwa sekali lagi khianat itu seperti memecah kaca. Khianat itu. Karena ini bentuk pengkhianat.
Kaca itu sekali lagi bisa dipatri, bisa ditempelin, bisa dilem, percaya ke saya. Tapi tetap ada bekasnya. Boro-boro Anda belum nikah. Ada nggak di sini yang sudah nikah terus dikhianati? Ini masjid. Astagfirullahaladzim. Pantesan rajin ngararajik ya. Lagi berobat. Oh, lagi berobat. Oke. Supaya kacanya nyambung deh. Oh. Nah, Bu, Anda kalau pernah dikhianati oleh suami Anda sudah maafkan? Sudah ya, sudah. Tapi eta teh suka ada suudon. Sok aya suudon teh. Ya, suka ada tiba-tiba marah. Kebayang gak? Eta teh sudah nikah. Kebayang gak kalau belum nikah? Itu lebih-lebih lagi. Kenapa saya bilang lebih-lebih lagi? Karena kalau udah nikah mah pagernya jelas, pagernya dilanggar. Ini belum nikah kan gak ada pager, dilanggar. Wah ini lebih dahsyat lagi. Jadi mangga ini sebenarnya bukan urusan suudon sebenarnya. Bukan. Ini urusan kepercayaan. Jadi Anda bedakan antara suudon dan kayak gini. Saya bisnis dengan Kang Yusril. Kang Yusril pernah nipu saya. Saya teh kalau mau bisnis lagi teh ragu. Saya bukan suudon. Bukan. Ya. Cek temen teh, kamu mau suudon. Bukan, tapi ada luka, saya pernah dikhianati, saya akhirnya lebih berjaga-jaga. Nah matak, kata penasehat bisnis, kalau kamu pernah dikhianati bisnis oleh seseorang, jangan pernah berbisnis lagi. Jangan. Saya pernah bisnis sama Kang Yusril, dikhianati. Jangan pernah ada bisnis lagi. Cut semuanya. Udah gak usah. Kenapa? Walaupun Kang Yusril udah jujur, udah benar, suudon aya. Bukan suudon juga tapi takut. Nah kata itu. Da ibu sekiranya bisa ganti suami mah. Begitu ibu dikhianati, ibu rasanya pengen ganti. Tapi siapa yang mau menggantikannya? Akhirnya ya udah. Dimaafkan walaupun kadang suka ingat lagi. Nah itu teh Bu, suudon dan pengalaman traumatik itu dua hal yang beda. Ya, ada suudon, ada pengalaman traumatik. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi menurut saya si Akang tadi teh bukan suudon, tapi dia traumatic experience. Dia punya pengalaman traumatik. Nah, saran saya sih jangan nikah dengan orang yang punya pengalaman traumatik. Karena itu akan menjadi kendala keharmonisan Anda ke depan. Toh masih banyak perempuan di muka bumi ini yang belum punya suami. Gitu. Cek saya. Tapi kan terserah. Terserah Anda. Terserah Anda. Ya gitu Kang Yusril. Ya hari ini rada berat ya pertanyaan. Sampai yang kedua ini saya rada berat karena ya itu akan gejolaknya antara cinta, antara dikhianati, antara keluarga. Wah itu gejolaknya luar biasa. Ya, tapi Anda harus punya keputusan dalam hidup. Hidup mah kita harus piawai mengambil keputusan terberat di keputusan terbaik di situasi terburuk. Nah, ini terbaik di kondisi terburuk ini kan gitu. Matak tong canikah gesianat atau kalian teh gimana perempuan ini kan yang berehnat yang perempuan kan? Ini gimana perempuan kalian teh canikah gesianat kumaha sih? Iya bukan ke ibu, iya mah ke pertanyaan sok suudon tak iya nu suudon mah. Ta ya suudon mah gitu. Ke saya kayak gitu Bu, ada yang etama laki-laki nu berkhianat. Nah, saya bilang jawabannya sama. Kalau teteh mau lanjut tapi siapkan mental, pasti Anda benar. Karena dia
nggak enak ku keluarga segala macam. Udah nikah, padahal nikahnya udah 10 tahun sekarang, tahu nggak? Dia gini, omongan Pak Am bener banget ya, kenapa sampai sekarang saya kok suudon terus sama suami. Ya dulu baheula 10 tahun lalu orang bisa ngomong ke kamu, kurang teh. Kamu nanti dengar omongan saya. Ayeuna budak geus tilu deh. Ayeuna kakarang ngeluh, bener omongan Pak Amnya. Kan saya sudah bilang, teteh akan mengalami traumatik. Anda suudon terus sama suami sekalipun mungkin suami kamu sudah benar. Ya. Tapi kieu insya Allah, nah biasalah sok tara dengar omongan saya teh, insya Allah saya ini. Terus keluarga kan sudah gini. Ayeuna geus 10 tahun ketemu, ini begang teh. Kayak menderita gitu kan, ngabatin juga. Paham kenapa ya rumah tangga saya udah 10 tahun teh kayak hambar, terus saya teh selalu suudon, terus dina hate, kan orang geus ngomong. Pokoknya jangan menikah dengan orang yang menimbulkan traumatik dalam hidup Anda. Itu rumus. Saya ulangi. Jangan menikah dengan orang yang menimbulkan traumatik dalam hidup Anda. Pasti ada something wrong ke depannya. Ya, ayanu traumatik sok ditampiling bu, kerbobogohan teh. Lagi belum nikah nih, tak ditampiling. Terus pernah jus di seblok. Saya bilang, kamu jangan nikah dengan orang kayak gitu. Nanti udah nikah akan berulang. Tapi kan si calon suaminya, maafkan saya ini. Tahu nggak? Setelah nikah lebih parah lagi. Jadi kalau belum nikah, calon suamimu itu melakukan kekerasan, jangan pernah. Ibu dengar nih Bapak, kalau anak Anda dekat dengan seorang lelaki atau dengan seorang perempuan yang suka melakukan kekerasan, batalkan itu walaupun sudah khitbah. Batalkan. Karena kekerasan itu tidak akan sembuh. Ya, tidak akan sembuh kekerasan itu. Jadi kalau belum nikah berani si air jus segini saat di depan orang banyak. Karena kesal, saat ya. Atau ujug-ujug ditinggalkan we kan gitu. Terserah dia mau naik angkot, naik apa, kan itu kekerasan. Jangan izinkan anak Anda nikah dengan orang kayak gitu. Percaya ke saya, Anda sudah menyerahkan anak Anda ke buaya atau harimau yang satu saat dia akan mencabik-cabik anak Anda. Ya kita kudu tegas, saya batalkan. Karena kamu sudah memperlakukan anak saya dengan kasar, saya batalkan. Datang ke orang tuanya, saya batalkan khitbah. Kenapa Pak? Karena anak ibu memperlakukan anak saya secara keras, ya, sampai ditampiling, sampai dilempar. Itu teh akan terulang. Percaya ke saya. Anda bilang bohong-bohong, sok cobaan. Tapi engke mun geus kejadian tong ketemu saya, jangan gini. Betul Pak Am, sok galang. Betul Pak Am, ternyata kan saya ngomong teh nggak ngasal atuh. Saya ngomong teh berdasarkan yang saya baca dari buku-buku, dari penelitian. Nggak mungkin lah saya ngomong ngasal. Walatakfu malaisalakah bi ilmun. Kamu nggak boleh ngomong tanpa ilmu. Nah jadi saya suka baca hasil riset, hasil apa, baru saya ngomong gitu ya.